P21 itu harus fakta, harus tersurat, harus tertulis. Nggak boleh P21 itu goib, belum ada. Ini sudah dinyatakan lengkap, jadi saya kasih hadiah satu ini. Sorot kamera ini panjat digosong untuk Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih Mas Roy. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah ditangkap dan ditahan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa kini bersiap menghadapi tahap berikutnya dalam proses hukum yang menjadi sorotan publik, yakni meja hijau persidangan. Namun belum memasuki jalannya persidangan, tim kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan dengan dukungan dari sejumlah tokoh yang siap menjadi penjamin. Beberapa nama sempat disebut kuasa hukum Roy Suryo. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Kurseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Menurut tim hukum, pengajuan penangguhan penahanan didasarkan pada sikap kooperatif Roy Suryo dan Dr. Tifa selama proses penyidikan. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk melakukan penahanan karena keduanya selalu memenuhi panggilan penyidik dan tidak pernah menghambat proses hukum. Meski tidak disebutkan dalam alasan penangguhan penahanan, namun usai ditangkap oleh polisi atas kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa harus menjalani rawat inap karena pertimbangan medis. Tim kuasa hukum menegaskan akan menempuh berbagai langkah hukum untuk memperjuangkan hak kliennya, termasuk mempertimbangkan upaya pra-peradilan. Penangguhan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini. Mereka kan belum tentu bersalah, ini kan ranah gray area, bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini, dan kemudian dikriminalisasi. Di tengah rencana pengajuan penangguhan penahanan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menjelaskan jaminan dari pihak ketiga merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana. Menurut Hipnu, secara hukum tidak ada larangan apabila ada tokoh menyatakan kesiapan menjadi penjamin sepanjang penyidik menilai syarat-syarat penangguhan penahanan terpenuhi. Uang, kan gitulah. Lah, kalau kita melihat sekarang adalah jaminan orang. Lah, saya kira kalau orang yang disampaikan 50 itu bisa memastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak melarikan diri. Kan itu bisa meyakinkan penyidik, insya Allah bukan. Kan itu. Karena ini sebagai bentuk jaminan yang secara objektif bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Kan itu. Karena kalau melarikan diri berarti orang yang bersangkutan harus melakukan suatu pembayaran kembali. Ini yang sering terjadi bahwa penyidik memastikan bahwa orang yang dijaminkan itu punya qualifying.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Bahkan Jokowi menegaskan siap hadir dalam persidangan dan membawa ijazah asli miliknya apabila diperlukan dalam pembuktian di pengadilan. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Di tengah munculnya desakan agar keduanya diberikan penangguhan penahanan, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menegaskan langkah yang ditempuh penyidik adalah bagian dari prosedur hukum yang berjalan sesuai aturan. Menurut Arianto, perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Artinya, penyidikan dianggap selesai dan memasuki tahap penyerahan tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dalam tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, kehadiran tersangka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Karena itu, menurut Arianto, penahanan yang dilakukan penyidik memiliki dasar prosedur yang jelas. Tapi intinya P21 itu ya cuma surat itu tadi. Nah buktinya kan sekarang begitu sudah dikasih tahu lengkap, Polda Metro kan segera akan menyerahkan tersangka dan berkasnya itu kepada jaksa. Makanya dia untuk meyakinkan ya dia harus sudah megang tersangkanya itu. Saya kira gitu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin juga sebelumnya telah menyatakan seluruh penyidikan dianggap sudah tuntas, termasuk di dalamnya penyerahan hasil pengujian laboratorium, barang bukti dokumen, dan digital ijazah Jokowi. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Di tengah upaya tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan, dukungan datang terhadap langkah penyidik yang menahan kedua tersangka. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan tindakan yang wajar dan sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Menurut Ade, selama ini tudingan ijazah palsu yang terus digelindingkan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan memicu berbagai spekulasi yang berkembang luas di ruang publik. Ade menegaskan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan apabila telah memenuhi persyaratan hukum dan kepentingan proses penyidikan. Ketika ada pelanggaran hukum, ya tentu lakukan upaya hukum, bukan koar-koar, ya kan? Bukan kita insinuasi, menuding, menuduh, karena terbiasa sudah menuding dan menuduh ini, Mbak. Ada satu hal ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ini rumah sakit Kramat Jati juga kalau memang sudah selesai pemeriksaannya, harusnya Roy dan Tifa kalau sudah sehat ya, itu dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya, ya kan? Harusnya sudah dikembalikan mereka kalau sudah sehat. Artinya
sudah bisa menunggu sampai hari ditentukannya pelimpahan tahap 2. Coba kalau mereka nggak ditahan, wah lain, Mbak. Jadi gini loh, itu hak dari teman-teman pengacara untuk mengajukan dan membantu kliennya. Kita tidak bisa membatasi itu karena itu juga diperkenankan oleh aturan dan perundang-undangan. Namun kalau seperti dikatakan bahwa dengan alasan ini bukan masalah yang pelik bagi mereka, itu bagi mereka, bahwa kemudian menginjak-injak harga diri. Ingat loh, kita ini muslim, di dalam Islam itu jelas kok dikatakan lebih kejam dari pembunuhan fitnah ini. Berarti itu alasan menurut Anda sebaiknya ditahan aja? Ya, kalau saya bilang ini sudah bikin gaduh, Mbak. Jadi kalau hal-hal yang bikin gaduh itu ya diamankan saja, jangan sampai mengacaukan peradilan. Artinya begitu. Pengadilan akhirnya menjadi jalan terakhir penegakan hukum kasus yang menyedot perhatian publik ini. Tak seperti beberapa tersangka lain yang memilih jalan lewat restoratif justice, Roy Suryo dan Dr. Tifa harus berhadapan dengan meja hijau. Tim Liputan, Kompas TV. Upaya dari kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dengan mengirim surat penangguhan penahanan dikabulkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sore tadi sekitar pukul 5 sore, Roy dan Tifa ditangguhkan penahanannya.